Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Halo teman-teman, baik, kali ini kita kedatangan Mbak Devi, guru sejarah di Palembang. Sekarang tema kita kali ini adalah jas merah, jangan melupakan sejarah. Oke, selamat mendengarkan. Halo, annyeong. Annyeong. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di akun YouTube channel Amin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan like dan subscribe ya. Thank you. Hari ini kita kedatangan Mbak Devi. Halo. Sudah di samping saya. Nanti kita akan judul tema kita kali ini adalah untuk membahas bagaimana pentingnya kita dengan sejarah, mengetahui sejarah, atau yang boleh dikenal itu Mbak Devi apa? Jas merah. Jas merah. Ya, bukan jas warna merah, tapi jangan melupakan sejarah. Ya. Oke. Untuk itu apa saja yang harus kita pelajari dari sejarah? Mengapa sih kita harus belajar sejarah? Boleh nanti kita tanya dengan Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo Pak Amin. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, nah di sini kita mengetahui sejarah. Kadang-kadang anak generasi muda zaman sekarang ini banyak yang tidak mengetahui, terutama sejarah Indonesia, ya. Nah, jadi kita harus belajar nih sejarah. Menurut Mbak Devi sendiri, pentingnya sejarah itu apa sih? Mengapa kita harus belajar sejarah? Karena tiap manusia itu kan pasti punya sejarah hidup kan. Ya, betul. Sejarah hidup itu untuk apa? Untuk mengingat supaya kalau misalkan ada yang pernah salah nih, misalkan melakukan sesuatu yang salah, jangan diulangi lagi. Jangan diulangi, yang pertama. Terus Kemudian kalau misalkan ada sejarah yang bagus dalam hidup kan dijadikan contoh. dijadikan contoh, jadi suatu teladan, jadi panutan. Oke. Nah, apa harus belajar sejarah bangsa ya biar tahu sejarah bangsa Indonesia itu kayak apa. Terutama bangsa kita sendiri ya, ya bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah rela mati-matian untuk bisa memerdekakan kita sekarang. Oke, seperti itu. Nah, dalam fakta sejarahnya Indonesia itu pernah dijajah nih oleh bangsa Belanda, Mbak ya. Itu 350 tahun ya. Lama sekali itu, Mbak. 350 tahun ya, berarti 3,5 abad. Sebenarnya Pak, yang kami tahu ya, Ya. kalau Indonesia itu secara resminya bukan 350 tahun, tapi lebih tepatnya itu kurang lebih 100 tahunan. Iya. Kenapa? Karena yang disebut 350 tahun itu tuh adalah sejak pertama kali Belanda datang ke Indonesia. Nah, Belanda datang ke Indonesia itu kan sebenarnya awalnya bukan untuk menjajah, tapi kan untuk perdagangan, rempah-rempah. Oh iya ya, banyak ini ya, banyak bumbu-bumbu dapur ya. Oke. Mungkin dia nak masak rendang di sana. Nah, rendang, mungkin nggak ada rendang. Jadi ke Indonesia. Ada rempah-rempah. Nah, jadi secara resminya itu tuh di tahun 1800-an itu setelah dikeluarkannya Pax Nederlandica. Pax Nederlandica itu kayak suatu perjanjian resmi nih bahwa Belanda kemudian menjajah satu wilayah yang disebut pada saat itu adalah Hindia Belanda. Kan nama Indonesia dulu kan Hindia Belanda kan, sebelum jadi Indonesia. Jadi sebenarnya hitungannya itu sejak Pax Nederlandica itu, bukan yang sejak
VOC datang. Ada VOC. Itu kita dalam waktu 100 tahun itu dijajah nih. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita hidup di zaman itu, wah sungguh sangat ekstrim sekali ya. Saya juga nggak bisa bayangin sampai 100 tahun dijajah. Itu sistem kerja paksa ya, apa namanya Mbak waktu itu, lupa saya. Ya ada kerja paksa, intinya tuh Romusa atau Rodi? kalau Romusa itu Jepang Pak. Oh Jepang. Intinya tuh ya pokoknya orang Indonesia itu dijadiin pelayannya Belanda lah. Kepentingannya Indonesia itu adalah kepentingan khusus untuk Belanda. Iya betul. Nah kalau kita setelah zaman masa penjajahan Belanda tersebut berakhir nih, masuklah Jepang ya, zaman penjajahan Jepang itu dalam masa, kalau nggak salah saya belajar sejarah dulu Mbak Devi, cuman sudah lupa juga, bukan saya melupakan ya. Nah jadi adanya vacuum of the power. Apa itu Mbak? Sebenarnya vacuum of power itu adalah setelah Jepang kalah Pak dalam Perang Dunia II. Jadi Jepang masuk kan 3 tahun tuh, 3,5 tahun. Terus kan Jepang kalah nih. Nah, Jepang itu setelah dia kalah, dia tuh menyerah. Karena dia sudah kalah perang kan. Nah, dia kalah, dia menyerah. Karena Jepang menyerah, terus di Indonesia kan kosong nih dari pemerintahan ini ibaratnya. Nah, maka masa itulah yang disebut dengan vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Nah, jadi zaman penjajahan Jepang itu nanti dimulainya tahun 1942 Mbak Devi ya. Berarti itu Jepang juga itu seperti ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya dari masa vacuum of the power itu dengan membentuk BPUPKI. Masih ingat kan, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Wah itu masih hafal dong. Oke. Nah kalau kita menilik, kalau sudah adanya, kita kan udah proklamasi nih kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah jadi sebenarnya usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itulah yang sangat perjuangannya luar biasa sekali Mbak. Apa sih usaha yang untuk dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Itu gimana tuh? Gimana tuh Mbak? Benar. Karena kan kalau Bung Karno ini kan proklamator kan. Benar. Berarti karena proklamator ya berarti dialah yang dibalik proklamasi itu. Proklamasi itu kan artinya adalah menyelesaikan penjajahan kita kayak, berarti zaman penjajahan sudah selesai. Nah, kalau balik lagi ke zaman penjajahan itu kan berarti kita melawan bangsa asing. Nah, di sini kan Bung Karno itu pernah berpidato pada saat itu ketika kita sudah merdeka, bahwasanya perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah atau mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Nah, memang benar, faktanya memang harus bisa mengedepankan kepentingan nasional begitu. Nah, bagaimana itu Mbak? Pendapat Mbak Devi tentang pidato Bung Karno itu sendiri dalam mempertahankan kemerdekaan? Sebenarnya benar sih apa yang dibilang oleh Bung Karno. Mungkin dia merasa juga kali kan Pak, yang awal-awal waktu itu tuh kan terjadi yang namanya pemberontakan di dalam negeri sama yang ada dari luar. Misalkan kayak agresi itu kan berarti dari Belanda. Ada juga kayak misalkan APA atau DITII atau G30 SPKI juga termasuk kan. Itu kan dari dalam. Nah itu kan berarti sama nih kayak yang waktu Bung Karno bilang, perjuangan untuk melawan bangsa asing itu tuh lebih mudah. Kenapa? Karena Indonesia kan intinya sudah selesai terhadap penjelasan. Iya, jadi dia mempertahankan kemerdekaan kita. Nah untuk mempertahankan ini biasanya lebih susah. Kayak misalkan kita nih ranking 1 kan, menggapainya susah. Mempertahankannya kan pasti kan ada banyak uang lagi nih yang pengen jadi yang ranking 1. Oke. Nah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan ini Mbak ya, mungkin kita bisa flashback lagi. Mungkin teman-teman juga tahu adanya peristiwa pemberontakan nih Mbak, pemberontakan G30 SPKI oleh pasukan Cakrabirawa itu Mbak. Gimana itu Mbak ceritanya? Yang saya tahu ya Pak, kalau G30 SPKI itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, Nah, G30 SPKI itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Atau Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Karena ada yang karena PKI itu pengen mengubah ideologi.
ideologi Indonesia itu kan adalah Pancasila. Mm-mm. Nah, kalau PKI itu kan ideologinya komunis. Mm-mm, Nah, jadi betul. dia pengen mengubah ideologinya. Terus ada juga faktor lain, yaitu adalah munculnya isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini ingin menguasai pemerintahan. Ya. Nah, tapi sebenarnya dia akan mempertahankan pemerintahannya. Oke, mungkin teman-teman tahu, mungkin nanti bisa yang pertama mungkin Dewan Jenderal itu adalah Jenderal Ahmad Yani, betul Mbak ya? Betul. Kemudian yang kedua Maijen R. Suprapto. Oke, terus yang ketiga adalah Maijen MT Haryono. Kemudian yang keempat Maijen S. Parman. Kemudian yang kelima Brigjen DI Panjaitan. Kemudian yang keenam Brigjen Sutoyo Siswo di Harjo. Wah, agak susah nyebutnya ini ya. Kemudian yang ketujuh nih, salah sasaran ini kayaknya Mbak. Seorang ajudan ini, aduh, sangat miris sekali kalau kita mengingat kembali masa lalu, yaitu Letu Pierre Andres Tandean. Wah, ini salah satu, gimana nih ceritanya Mbak? Yang mana nih? Ya, yang mana aja lah. Oke, mungkin yang dari sosok Jenderal Ahmad Yani sendiri ya, menurut Mbak Devi gimana? Kalau Ahmad Yani ini kan Pak, kalau misalkan kita lihat dari jabatannya, dia ini kan Panglima, Panglima TNI Angkatan Darat. Nah, kalau kita balik ke isu Dewan Jenderal, sebenarnya isu Dewan Jenderal ini kan katanya bahwa Dewan Jenderal atau TNI Angkatan Darat itu mau menguasai pemerintahan. Nah, 7 Dewan Jenderal ini adalah yang 7 pahlawan revolusi ini, gitu kan. Nah, sebenarnya siapa sih yang menyebarkan isu itu? Nah, yang menyebarkan isu itu sebenarnya adalah PKI itu sendiri. Gitu. Jadi, nah, terus Ahmad Yani ini kan adalah Panglima TNI Angkatan Darat. Nah, karena dia Panglima atau Ketua, maka dia menjadi salah satu korban dalam G30 korban. Iya betul. Nah, jadi Ahmad Yani ini sebagai korban keganasan PKI dan alhamdulillah kejadian G30 SPK ini Mbak terbongkar karena memang yang kata saya tadi itu salah target. Salah target yaitu dari jenderal besar kita Ahana Sution. Yang salah target itu yang Pierre Tandean. Iya, salah target karena targetnya Ahana Sution. Gimana itu ceritanya Mbak? Kok bisa salah target? Kalau misalkan kita nonton di filmnya, sekaligus juga film dokumenternya ya. Kita cari-cari info tentang Ahana Sution di keluarganya, misalkan ke anaknya atau istrinya. Gitu. Sebenarnya Ahana Sution ini kan ada di rumah, tapi kan pada saat dia bangun, dia tahu bahwa ada pasukan Cakrabirawa itu datang. Istrinya itu kemudian kayak menyembunyikan suaminya. Betul. Nah, dia menyelamatkan suaminya dengan nyuruh kabur gitu. Kebetulan anak pertamanya Ahana Sution itu membangunkan Pierre Tandean. Karena Pierre ini adalah ajudan dari Jenderal Ahana Sution tadi. Karena memang di rumah tersebut biasanya jenderal itu kan ada setiap ajudannya. Nah, jadi Pierre Andres Tandean ini menunggulah, istilahnya menunggu bos lah. Jadi dia terbangun, si Jenderal Ahana Sution ini melarikan diri Mbak ya? Iya betul. Jenderal ini karena disuruh oleh istrinya untuk sembunyi, maka dia melarikan diri dari rumah. Terus pas Jenderal Nasution ini tidak ditemukan di rumah, Pierre Tandean ini keluar ketemu sama pasukan Cakrabirawa. Terus ketika Cakrabirawa tanya mana Nasution, dia bilang bahwa sayalah Nasution. Pengorbanan ajudan sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi peristiwa G30 SPKI ini harus mengingatkan kita kepada sejarah bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam usaha mempertahankan Republik Indonesia ini dari ancaman dari penjajahan. Terakhir nih, menurut Mbak Devi, apa yang harus dilakukan generasi milenial zaman sekarang nih? Karena kan sekarang nih bukan banyak sih, kadang-kadang juga anak muda zaman sekarang nih nggak tahu nih dengan sejarah bangsanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah memang kita harus banyak membaca buku sejarah atau memang harus mendengarkan dari guru-gurunya yang ada di sekolah sekarang? Gimana Mbak? Kalau misalkan baca buku kan, kalau misalkan dibilang untuk generasi muda kan
kayak kita ini kan masih muda kan. Oh ya, kita masih muda. Kita kan masih muda. Masih muda kita ya. Oke. Kalau disuruh baca buku kan buku tuh tebel-tebel. Ya, tebal-tebal segini. Jadi ngantuk kadang-kadang. Ngantuk, Benar. Jadi kalau tidak suka solusinya, baca, lebih baik nonton film yang memang ada unsur sejarahnya. Oh. memang tidak 100% benar. Tapi bisa dimodifikasi supaya kita tahu, oh gitu loh untuk apa namanya alur dari sejarah perjuangan bangsa. Nah, terus ambil nilainya dari film itu tuh, oh ternyata yang bagus tuh begini, yang kurang bagus tuh begini. Terus juga dari cara sehari-hari, jangan terlalu apa namanya itu hidup ke barat-baratan, hidup ke jadi Korea-Koreaan. cintai produkmu, produk Indonesia kayak saya Mas tadi Tion. Mas. Jadi jadilah diri sendiri, istilah dalam bahasa itu be yourself. Oke. Nah, inilah juga untuk generasi sekarang kalau masih banyak aplikasi-aplikasi kayak TikTok itu agak dikurangi Mbak ya. Karena memang TikTok itu buat apa namanya bebal itu. Tapi kalau jadi alat refreshing juga apa-apa. Refreshing saja. Jangan sampai kayak gosok gigi, kayak mandi 3 kali sehari TikTokan. Itu sangat bahaya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Devi sudah datang di podcast Pak Amin, channel Amin Daerah. Asik. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel ini. Silakan like videonya dan subscribe ya. Nanti akan kita cari lagi referensi-referensi yang lain tentang video-video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan obrolan singkat kami.